Baik, selamat bertemu kembali di episode kedua dari rangkaian video virtual reality with processing. Baik, kali ini kita akan membahas tentang shape atau basic shape di dalam processing. Nanti kita akan coba mulai dari beberapa bentuk dasar shape seperti ellipse, kemudian rectangle dan sebagainya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan properti atau setting di kanvas, meliputi warna, kemudian strike, garis ya, warna garis, kemudian warna background dan sebagainya. Untuk demonya nanti kita masih menggunakan mode Java, jadi kita tidak ke Android dulu karena nanti kalau menggunakan Android akan terlalu lama ketika proses build. Atau bagi yang menggunakan APDE ya, Android Processing Development Environment, boleh langsung dijalankan di mode VR. Bisa dilihat langsung hasil di mode VR-nya atau di mode Android standar juga tidak apa-apa. Baik, langsung saja kita akan mulai ya. Kita buka dulu pertama-tama untuk sketchbook-nya. Nah, sketchbook-nya seperti yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi otomatis nanti file-filenya akan tersimpan di folder yang sudah kita set di preference. Nah, seperti itu. Ini ya, ini untuk struktur sketchbook. Saya membuat subdirectory di sini namanya VR 2020, kemudian di dalamnya ada subdirectory lagi yaitu hello. Ini ya, 01 hello. Nah, di sini kita akan buat lagi nanti directory untuk yang kedua karena ini episode yang kedua. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah sketch baru. Nanti kita kasih nama basic shape. Kita tulis saja dulu untuk beberapa fungsinya atau kerangkanya. Pertama kita buat dulu, misalkan pengen memberi keterangan di sketchnya, kita kasih komen ya di sini ya, sketch basic shape demo membuat shape dan warna ya, seperti ini. Kita mulai dari void main. Nah, ini Java style ya, kita menggunakan kurung kawal bukanya di atas. Nah, ini untuk sekaligus simulasi di mode Android ya, kita menggunakan modenya sekalian full screen saja. Nah, seperti ini ya. Kita bisa juga menggunakan mode window size ya, saya seperti ini misalkan 400 kali 400 pixel, ini juga boleh, tidak masalah ya. Tuh, langsung saja ke full screen. Biar ada gambaran sekalian jika dijalankan di Android. Ya, kemudian fungsi yang kedua kita buat fungsi draw. Kita masih sambil ingat-ingat di video yang episode pertama kemarin. Oh maaf, ini bukan main ya, setup. Nah, salah. Nah, karena terlalu sering membuat kode program di bahasa yang lain yang rata-rata menggunakan main. Oke, setup kemarin digunakan untuk melakukan setup beberapa variabel atau
parameter-parameter yang nanti bersifat apa? Global dalam sketch ini. Kemudian draw ini fungsi yang sifatnya apa? Loop. Jadi dia apapun yang tertulis di fungsi draw ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Sehingga fungsi draw ini dimanfaatkan untuk melakukan apa? Update state. State berarti bisa berupa apa? Variabel atau properti atau yang lainnya. Kemudian bisa juga dilakukan untuk pembacaan apa? Input berarti dari input device ya, seperti keyboard, mouse dan sebagainya. Atau bisa juga untuk melakukan apa? Rendering. Nah, jadi di fungsi draw ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah fungsi yang di dalamnya bisa dimanfaatkan untuk update state. Yang kedua untuk membaca input. Dan yang ketiga adalah untuk rendering. Tentunya fungsi utama dari draw adalah untuk rendering. Baik, kita mulai. Kita akan set backgroundnya, misalkan warnanya hitam saja, background. Ini berarti warna background dari kanvasnya nanti. Kita beri warna hitam. Hitam itu berarti kode warnanya 0 ya, karena hitam itu kan tidak ada warna. Kemudian kita akan atau putih saja, kalau hitam nanti nggak kelihatan untuk shape-nya. Kita kasih warna 255. Dan kita akan membuat sebuah lingkaran. Lingkaran itu bisa kita panggil menggunakan fungsi ellipse. Nah, ellipse itu ada beberapa parameter, bisa kita baca di sini ya. Ini ada float. Ini artinya apa? Di sini artinya ellipse membutuhkan 4 buah parameter. Nah, ini biasanya ini posisi X, Y, ini width, ini height. Ya, karena lingkaran itu kan width sama height-nya kan sama. Berarti nanti untuk parameter ketiga dan 4 itu nilainya sama. Oke, misalkan kita pengen membuat ellipse di lokasi 100,100 untuk X-nya ya, kemudian Y-nya untuk width-nya misalkan 150, height-nya juga 150. Kita simpan dulu sketch-nya. Simpan dulu. Saya buat folder baru di sini, namanya misal 02 basic shape. Kasih nama misalkan di sini circle gitu aja ya, karena nanti yang jadi apa lakon utamanya circle di sini. Nanti kita bisa lihat apa namanya contoh-contoh yang lain untuk kepentingan yang lain. Kita bisa run di sini. Nanti dia akan jadi full screen. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan circle di kanvas di posisi 100,100. Nah, 100,100 itu ini ya, di sini 100,100. Jadi penampang semua shape itu bentuknya adalah kotak. Jadi walaupun dia bentuk shape-nya adalah lingkaran, ini penampangnya itu pasti kotak ya. Misalkan 100,100 berarti di sini. Ini posisi 100,100. Kok tidak menggunakan apa acuannya di tengah ya, karena defaultnya itu semua objek shape itu di pojok kiri atas. Seperti halnya layar. Layar menggunakan pusat koordinat di pojok kiri atas juga. Walaupun nanti bisa juga dipindah dimanapun untuk pusat layarnya atau pusat koordinatnya. Atau apa posisi 0,0-nya. Baik, kita bisa tekan tombol escape untuk keluar dari tampilan ini. Sebentar. Nah, escape ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengenali beberapa karakteristik dari processing ya. Misal untuk setting warna apa itu, latar dan seterusnya. Itu cara kerjanya seperti apa? Nah, processing itu menggunakan API atau library grafik ya.
library grafik yang berbasis OpenGL. Nah, OpenGL itu library grafik yang digunakan banyak di PC, kemudian di perangkat handphone seperti Android atau iOS. Nah, untuk di Android itu menggunakan OpenGL yang ES ya, OpenGL yang versi yang agak ringan. Jadi beda dengan OpenGL di PC. Walaupun di PC sendiri sebenarnya kalau Windows terutama ya untuk library grafiknya yang digunakan bukan OpenGL tapi DirectX, karena Windows punya library grafik sendiri yaitu DirectX. Tetapi Windows support untuk OpenGL juga untuk digunakan di dalamnya. Nah, kebetulan di sini processing menggunakan OpenGL, jadi tetap bisa jalan. Dan di Android atau iOS ya tentunya pasti menggunakan OpenGL juga, jadi kode yang dibuat akan kompatibel. Kita run lagi ya. Nah, untuk keluar kita tekan escape. Nah, kita stop ini ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih warna. Nah, sekarang kita akan memberikan warna garis ya. Garis itu di sini kita bisa gunakan perintah stroke. Nah, di sini stroke. Ini ya. Kalau kita lihat di sini, keterangannya stroke itu bisa menggunakan satu parameter, bisa juga 3 parameter, bisa juga 4 ya. Kita kembali lagi ke teori warna yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya, bahwa warna itu kan terdiri dari red, green, dan blue. Red, green, dan blue seperti ini ya. Atau tambah lagi yang keempat adalah alpha. Alpha itu untuk transparansi. Jadi warna itu adalah kombinasi dari 3 warna primer ini ya. Mana yang paling dominan maka warnanya cenderung ke situ. Misalkan unsur blue itu paling tinggi nilainya, maka nanti warnanya cenderung ke arah biru dan seterusnya. Kemudian ini sama misalkan intensitasnya, maka ada kombinasi green dan blue. Intinya adalah warna yang dibentuk itu hasil dari kombinasi 3 warna ini dengan intensitasnya masing-masing. Nah, untuk intensitas itu menggunakan skala antara 0 sampai 255. Umumnya seperti itu ya, 0 sampai 255. Baik, kita akan menggunakan satu warna dulu, satu skala warna dulu, yaitu warna grayscale ya. Jadi misalkan kita menggunakan 51. Gini saja. Ini berarti menggunakan skala apa? Grayscale. Grayscale berarti dari hitam ke putih saja. Coba sekarang kita jalankan. Nah, ini ya. Ini agak sedikit grey. Coba kita ganti dengan warna yang lain. Misalkan kalau 51 terlalu kelihatan gelap ya. Misalkan kita kasih warna 150. Coba ini berarti skala grey-nya adalah 150. Jalankan lagi. Ini ya. Grey-nya sudah kelihatan. Nah, sekarang coba kita ganti menggunakan mode 3 warna dulu. Kita nggak usah pakai transparansi dulu. Misalkan unsur red-nya kita kasih, tadi kan gini ya, RGB gini ya. Oke, misalkan unsur red-nya kita kasih 150, unsur green-nya adalah 200, unsur blue-nya adalah 255 atau skala penuh. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika dijalankan. Nah, ini ya, warnanya biru-biru apa nih? Biru langit namanya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa utak-atik lagi ya untuk warna yang lain, tinggal dirubah saja kombinasi warna-warnanya ini. Nah, kita bisa tambahkan, misalkan tadi garisnya kurang tebal, kita bisa kasih ini ya, stroke width.
Nah, stroke weight ini untuk ketebalan garis, ini satuannya pixel, misalkan tadi 1 ya, defaultnya itu terlalu tipis, misalkan 2. Seperti ini. Coba kita jalankan lagi seperti apa hasilnya. Nah, agak tebal ini ya. Kita rubah lagi misalkan 3 atau 2,5 ya. 2,5. Nah, ini agak tebal lagi dan seterusnya. Baik, misal kita pengen menggunakan settingan ini. Kemudian kita pengen bikin elips yang lain di tempat yang berbeda ya, misalkan elips elips di tempat agak bawahnya, misalkan 150,150. Kemudian jari-jarinya diameter ya, bukan jari-jari ya, diameternya adalah 200. Nah, seperti ini. Sekarang kita jalankan, apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Jadi tumpang tindih. Nah, sekarang kita bisa analisis ya. Ini yang pertama, ini adalah elips yang kita gambar di posisi 100,100 tadi. Yang ini 150,150. Jadi urutannya adalah kebalikannya ya. Jadi semakin di atas barisnya berarti dia akan dieksekusi semakin awal, berarti dia berada di tumpukan paling bawah. Semakin di bawah kodenya atau semakin di bawah pemanggilan kodenya, maka dia di gambarnya semakin di atasnya. Jadi tumpukannya kebalik ya, yang di gambar pertama dia ditaruh di paling bawah, yang di gambar terakhir dia ditumpukan paling atas. Ya kayak kita menggambar apa namanya, kita menggambar di paint misalkan, apa yang kita goreskan pertama ya nanti dia akan ketimpa lagi kalau kita menggoreskan bentuk shape yang lain lagi, dan seterusnya. Jadi urutannya kebalik ya. Jadi ini yang digambar duluan, selesai, terus ini digambar yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kenapa elips yang pertama ini, saya kasih keterangan ya, kasih keterangan aja yang ke satu, ini yang kedua. Kenapa elips yang pertama dan elips yang kedua itu memiliki setting properti yang sama? Ini ya, sama ya. Kenapa? Ya karena sebelum dua elips ini ya, sebelum dua elips ini digambar, di sini sudah dikasih set untuk stroke weight-nya 2,5 pixel, kemudian warna stroke-nya adalah ini. Maka otomatis semua yang ada di baris di bawahnya akan ngikut setting yang ini. Nah itu ya, jadi settingan apapun itu, settingan yang berkaitan dengan visual, nanti dia akan berefek di baris-baris kode yang di bawahnya. Kecuali nanti di baris berikutnya menemukan settingan yang lain lagi. Nah itu. Jadi settingan ini otomatis akan berlaku sampai bawah. Nah inilah salah satu karakteristik dari apa? OpenGL library ya. Ya, library yang lain juga hampir sama sebenarnya. Apa yang di set di atas pasti akan ngefek di bawah-bawahnya. Nah, sekarang kita pengen coba kasih warna ya, kasih warna. Tadi kan stroke itu kan apa? Warna garis. Sekarang kita pengen ngasih warna untuk elips yang kedua. Nah, maka jika kita pengen memberi warna untuk elips yang kedua, maka
taruh di sini. Sebelum apa? Elips yang kedua. Sel kita pengen kasih warna merah ya. Kita bisa menggunakan fungsi fill. Nah, fill. Sel ini 50, ini 100, yang ininya 200. Jadi merahnya yang besar, maka dia cenderung ke arah merah ya. Coba sekarang kita jalankan. Atau sebelum kita jalankan, kita bisa analisis dulu. Elips 1 dan elips yang kedua ini menggunakan setting warna yang sama ya, karena di atas dari dua-duanya. Kemudian elips 2 dia punya setting sendiri untuk fill-nya seperti ini. Jadi fill ini hanya berlaku untuk elips 2 saja. Kenapa? Karena ya elips 2 itu berada setelah dari perintah fill dipanggil. Sekarang coba kita jalankan. Benarkah seperti itu? Nah. Loh, kenapa kok ini ikutan biru? Ini juga biru. Kita cek dulu ya masalahnya ya. Red, green, blue. Nah, ini blue ya. Tadi salah. Pengennya kan red tadi ya, red. Nah, red, green, blue. Tapi tadi masih ada yang salah. Kita cek dulu. Loh, kok bisa? Ini elips yang pertama ikutan fill. Nah, ini ya. Nah, kita ingat fungsi draw, ingat ya. Fungsi draw itu dia akan apa? Bersifat loop. Dia akan jalan dari baris ini ke sini, 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 ke sini. Nah, ketika ini selesai maka dia akan balik lagi ke sini ya. Artinya apa? Artinya settingan fill 250 100 ketika manggil fungsi draw yang berikutnya maka dia akan ngefek ke yang ini. Sehingga apa? Sehingga fungsi draw untuk giliran yang kedua dan seterusnya dia akan terpengaruh oleh ini, karena dia setelah selesai kan dia akan kembali ke sini lagi. Nah, berarti apa? Berarti settingan ini akan berpengaruh di sini dan di sini untuk putaran draw berikutnya. Sehingga apa? Sehingga kita harus amankan dulu di sini. Untuk elips yang ke-1 ini harus kita kasih warna sendiri juga, biar tidak tercampur dengan fill yang ini, karena fill yang ini kan ini ngefek ke sini. Tapi ketika draw-nya dipanggil lagi, dia akan balik ke sini lagi dan itu akan kena di sini. Maka di sini harus kita kasih definisi warna yang berbeda. Nah, di sini ya. Misal tadi pengennya apa? Fill-nya di elips yang pertama adalah putih. Ya sudah, kita kasih saja putih. Oke, kita jalankan. Nah, putih ya. Oke. Ingat ya, fungsi draw itu loop. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita lupa untuk menyeting apa-apa saja yang ada di atas ini, biar dia nggak terpengaruh oleh setting yang ada di baris bawah ini, karena dia akan pengaruh ke siklus draw yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita pengen bermain-main dengan warna lagi ya. Di sini kita pengen nambahkan komposisi atau unsur warna yang keempat. Tadi kan ini warnanya apa? Condong ke merah ya. Misalkan pengen kita kasih efek apa? Transparan. Tambahkan parameter yang keempat untuk alpha. Transparan sama skalanya mulai dari 0 sampai 255.
0 berarti transparan banget, 255 berarti padat banget. Sekarang kita kasih misalkan agak transparan ya. Separohnya 255 berarti berapa? 120 7,5 ya, atau 127 saja. Nah, ini separuh transparan. Oke, kita coba jalankan. Nah, agak tembus ya, ini agak tembus. Oke, sekarang kita misalkan yang ini, yang elips yang pertama tidak menggunakan skala grayscale, tapi menggunakan skala RGB A, red, green, blue, alpha. Misalkan ini kita kasih warna hijau ya, yang ini ya, rednya misalkan 50, greennya kita tinggikan, blue-nya kita kasih misalkan 100. Nah, terus kita kasih alpha juga, misal di sini 127 juga, misal kita jalankan. Nah, kombinasi hijau dan apa ini, pink ya, jadinya warna apa ini, warna coklat ini ya. Oke. Nah, ini. Oke, sekarang kita ulas lagi ya. Jadi settingan di processing itu menggunakan kaidah yang ada di OpenGL ya. Jadi settingan itu akan berlaku untuk kode-kode yang berada di bawahnya. Di bawahnya di sini tidak hanya sekedar di bawah secara apa, secara posisi, tapi bisa juga di bawah untuk siklus berikutnya ini ya. Oke, jadi fill ini sebenarnya berlaku juga untuk yang ini. Karena apa? Karena ini diputar ya, fungsinya ya, putar. Ini dari sini selesai, dia akan balik ke atas lagi. Nah, gini. Nah, terus. Oke. Ini ya, ini untuk warna ya. Jadi apa? Red, green, blue. Saya kasih apa? Keterangan di sini. Setting berlaku di baris bawahnya. Oke. Untuk ya. Setting berlaku untuk. Ini saya kasih keterangan ketebalan garis. Ini warna garis. Nah, karena stroke weight dan stroke ini berada di atasnya dua elips ini, berarti dua elips ini mengikuti untuk stroke sama stroke weight sama stroke-nya sama persis. Cuman untuk fill-nya beda karena ini sampai sini ngefek ya. Tapi begitu dari sini sampai sini, nah ketemu fill dengan setting apa namanya, warna atau komposisi warna yang berbeda, sehingga ini akan diupdate ke ini. Ini berlaku untuk ini dan sini. Cuman ketika sampai sini dia akan kena ini lagi, direset lagi ke ini. Jadi muter ya. Oke. Saya kasih keterangan ini ya. Ini warna elips, pencet tombol panahnya. Elips 1 ini ya. Warna ini untuk red. Red, green, blue, alpha. Untuk elips 2 juga sama ya, nanti tinggal menyesuaikan. Ini elips 2. Elips 2 ini juga menggunakan format red, green, blue, alpha. Untuk yang ini tidak usah saya terangkan ya, ini X, Y, width, height. Karena lingkaran berarti kan width dan height-nya apa? Sama.
Oke. Ya, ini untuk apa namanya? Demo shape serta apa? Cara setting warna dan bagaimana efeknya di objek-objek shape yang ada di dalam kanvas. Oke, sekarang kita akan coba membuat sketch baru lagi untuk mendemokan apa? Kekuatan dari warna tadi ya, dan kekuatan dari apa ini? Fungsi draw. Oke, nanti kita akan membuat apa? Ellipse atau circle yang dianimasikan. Nah, tadi kan circle. Oke, kita buat baru lagi circle 2. Kita bisa tambahkan di sini. Atau Ctrl Shift N juga bisa ya, Ctrl Shift N. Nah, kita bisa tambahkan apa namanya? Nama baru. Atau ya kita bisa bikin ya sketch baru di sini ya. Kita bikin sketch baru aja. Kalau bikin di sketch yang sama nanti malah nggak karu-karuan ya. Kita bikin sketch baru aja. Oke, yang ini ditutup. Iya, simpan saja. Nah, sekarang kita akan demo untuk sketch yang kedua. Nanti kita kasih nama circle 2. Ini masih demo tentang apa? Basic shape ya. Sketch circle 2. Simpan dulu. Circle 2. Ini demo animasinya ya. Oke, di refresh dulu untuk apa itu namanya? Sketchbooknya. Oke. Demo animasi. Nanti animasinya menggunakan apa? Beberapa setting warna juga. Demo animasi. Kita siapkan dulu kerangkanya. Void setup. Full screen. Draw. Baik, di sini kita akan coba memainkan warna background. Kalau tadi warnanya kan putih solid ya. Oke, sekarang sama putih juga. Tetapi nanti menggunakan efek apa namanya? Menggunakan efek transparasi. Biar apa? Biar nanti frame by frame-nya itu ada efek apa? Onion skin. Mungkin pernah kalian dengar ya di mata kuliah apa? Animasi atau yang lainnya ada istilah apa? Onion skin. Jadi kanvasnya semi transparan atau transparan sehingga apa? Frame-frame di apa? Frame-frame di sebelum frame yang sekarang itu kelihatan transparan atau saling tumpuk nanti ya, saling tumpuknya itu kelihatan. Nah, kita akan lihat contohnya saja nanti langsung. Nah, kita pakai background yang agak transparan, putih tapi transparan ya. Ini menggunakan dua parameter, 255 untuk warnanya, kemudian parameter yang kedua untuk transparansinya. Kita kasih misalkan 200 misalnya. Seperti nilai transparansinya 200. Sekarang kita akan bikin atau ini nanti aja transparansinya ini nanti. Sekarang kita akan bikin variabel dulu. Nanti kan animasi ya, animasi bola jatuh. Kalau jatuh berarti dia akan berada di atas dan turun ke bawah. Oke, ingat ya. Untuk sistem koordinatnya adalah kita menggunakan acuan bahwa pojok kiri layar itu adalah pojok kiri layar ya, adalah posisi X 0, Y 0. Ke kanan berarti X-nya plus, ke bawah Y-nya plus. Kalau bola jatuh berarti kan bergeraknya ke bawah, berarti ke arah plus. Oke. Kita bikin variabel dulu untuk ini mirip dengan program Hello yang kemarin itu ya, cuma nanti kita sudah main di warna.
in atau float ya, float aja, float pos y, misalkan mulai dari posisi 0. Dan misalkan kita kasih float pos x, x-nya kita kasih apa namanya, di tengah-tengah layar ya. Jadi untuk x-nya menggunakan posisi tengah layar. Tengah layar bisa diambil menggunakan apa, variabel width. Jadi variabel itu variabel yang built-in. Dia menyimpan apa? Menyimpan ukuran layar. Oke, sekarang kita tes dulu ini jalan nggak, misalkan. Oke ya, kanvasnya sudah ready. Nah, sekarang kita akan coba buat beberapa variabel lagi ya, untuk misalkan float diameter. Diameternya misalkan 150. Kita buat saja dulu, barangkali nanti diperlukan. Ini karena ini float dikasih ini ya, dikasih ada simbol F-nya kalau float. Float itu kan pecahan, maka di sini kita kasih ini. Oke, sekarang kita akan tes lagi, jangan-jangan variabel ini nggak jalan. Tes lagi ya. Ini nggak ada masalah, nggak ada pesan error, berarti bisa. Oke, kita lanjut. Kita bikin elips di sini. Elips pada posisi pos X dan pos Y dengan ukuran diameter. Kita kasih warna fillnya misalkan merah ya, merah tapi nggak merah penuh, tapi merah agak pink misalkan. Kalian 200 kayak tadi itu, 200 ini 150, ini 50. Ini nggak usah kita kasih transparansi. Coba kita jalankan, kira-kira dia akan berada pada posisi yang kita deklarasikan atau tidak. Kalau tidak, nanti tinggal kita rubah saja. Nah, X-nya ternyata apa? X-nya berada di sini, harusnya X-nya berada di sini ya, harusnya berada di sini. Kenapa? Nah, ini kita ingat lagi ya, fungsi dari setup itu untuk apa namanya? Untuk inisialisasi variabel. Jadi ada beberapa variabel yang memang harus diinisialisasi di setup. Ada juga variabel yang tidak perlu diinisialisasi di setup, misalkan kayak ini ya, pos Y 0, diameter 150. Ini ditaruh di luarnya setup boleh, karena dia langsung menggunakan apa? Angka seperti ini. Sedangkan untuk pos X, dia akan menggunakan apa? Variabel width, variabel built-in width untuk membaca apa? Ukuran layar. Maka width ini ketika dia dipanggil sebelum setup, maka width ini nilainya masih apa? 0 karena belum di set sesuai dengan ukuran layarnya. Maka di sini kita bisa pindah. Atau kalau pengen agak rapi ya, ini boleh dipindah semuanya, di copy saja, taruh sini. Nah, tapi yang ini dihapus. Nah, gini. Oke, keyboardnya ini meleset-meleset. Dia. Tapi di sini kita nah, gini saja. Untuk memberitahu bahwa oh, ada variabel pos X, pos Y, dan variabel dia. Tapi ngeset nilainya di sini. Sekarang kita jalankan. Harusnya ada lingkaran di tengah.
Nah, ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan jatuhkan lingkarannya. Kalau jatuh berarti Y-nya bertambah ya, karena kan arah bawah, vertikal ke bawah berarti Y positif. Oke, kita akan update state-nya. Update state untuk pos Y. Bertambah ya berarti ya. Pos Y plus sama dengan, kalau nambah atau naik berarti pakainya apa? Operator plus sama dengan, kalau turun berarti minus sama dengan, itu ya. Pos misalkan naiknya 0,5 pixel naiknya ya, atau bergeraknya 0,5 pixel ke arah bawah. Coba sekarang kita jalankan lagi. Nah, terlalu lambat ya. Oke, terlalu lambat. Kita bisa percepat. Misalkan kita kasih 0,9. Nah, ini. Oke. Tadi masih muncul garisnya ya, masih muncul garisnya. Nah, kita pengen hilangkan garisnya, misalkan ini kan garisnya hitam ini, kita pengen hilangkan tanpa stroke atau tanpa garis, maka di sini bisa kita kasih no stroke. Ingat ya, settingan yang ada di sini pengaruh di bawah-bawahnya. Seandainya nanti ada perintah ellipse atau perintah rect atau perintah-perintah shape yang lain, dia akan kena ini, kecuali ada settingan yang baru lagi. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, garisnya sudah hilang. Oke, atau misalkan kurang cepat ini ya, tambahkan di sini misalkan kecepatan jatuhnya 1,5 pixel. Nah, ini. Nah, cepat. Oke. Tapi apa? Dia agak patah-patah ya. Kalau biar cepat halus gimana caranya? Nah, besok kita akan bahas lagi. Sekarang kita fokus ke warna sama bentuk shape dulu. Nah, sekarang kita coba menuju ke background ini. Kita pengen bikin efek apa namanya? Efek trailing. Trailing itu apa? Trailing itu ada jejaknya. Seakan-akan ada jejaknya. Nah, kita akan kasih apa? Efek onion skin atau frame yang agak transparan. Biar apa? Biar frame-frame yang sebelumnya akan nampak sedikit. Nah, maka di sini untuk background kita tambahkan apa, nilai transparansinya misalkan 200, biar nggak terlalu tembus-tembus banget warnanya, nggak terlalu tembus pandang. Oke, kita jalankan. Kita lihat efek trailingnya. Oke, nggak kelihatan ya, ini terlalu padat, masih terlalu padat. Kita kasih backgroundnya jangan 25, tapi ini misalkan 50 saja untuk transparansinya. Kita coba cek efek trailingnya. Oke, belum kelihatan ya. Misal kita kasih apa, agak, atau kasih 0 gitu ya, biar transparan banget. Coba ya. Oh, tampaknya ada yang salah nih. Background ini warna utama, ini nilai transparansi. Oke, nggak ngefek. Sebentar, ini saya
Oke, di sini kita ada sedikit apa namanya miss ya. Jadi background itu pasti padat ya ini ya. Kalau kita lihat dari sini, jadi nggak ada efeknya tadi ya. Background kita jalankan masih sama, nggak ada trailingnya. Oke, coba saya sambil cari-cari dulu untuk trailing efek. Misal backgroundnya saya kasih ini 45, atau kita cek dulu di code inspection. Coba untuk background itu ada berapa parameter. Background 255 255. Oke, untuk background itu misalkan dia mintanya in dan float 1,5 coba ya. Oke, kita bisa cek di manualnya processing ya. Ini kita reference. Nah, langsung aja di sini. Nah, ini. Nah, ini so background kita cek di sini. Ya, ini benar padahal ini ya. Background red, green, blue. Oke. Ini sudah benar padahal. Red, green, blue, alpha. Sudah sesuai formatnya tadi. Tapi alfanya tidak berefek. Oke. Kita kembali ke editor processing. Nah, kita cek di sini. Misalnya saya rubah dulu nih ke merah. Coba menggunakan format RGB dulu. Ini backgroundnya tidak ngefek tadi. Coba jalankan lagi. Nah, biru. Oke. Kita kasih alpha, misalkan alfanya 25. Coba. Oke. Baik, kita kembalikan lagi ke 255 saja. Ya, sudah seperti ini saja. Tadi efek trailingnya tidak muncul ya, mungkin ada teknik yang lain. Nanti kita mungkin sambung di episode berikutnya untuk membuat efek trailingnya. Ini karena melibatkan apa? Transparansi. Baik. Untuk animasi seperti itu ya. Seperti yang kemarin. Nah, ini. Jadi penggunaan setting itu berefek pada kode-kode untuk objek atau shape yang berada di bawahnya. Sebelum akhirnya nanti ketemu setting yang baru. Nah, itu. Baik ya. Untuk ini cukup dulu. Untuk episode berikutnya kita langsung masuk ke sistem
koordinat. Karena nanti untuk VR kita mungkin tidak terlalu banyak main di shape ya, tapi lebih banyak main di pengetahuan sistem koordinat, karena nanti VR-nya kan menggunakan basisnya Android VR. Nah, di Android VR punya tata cara sendiri gimana caranya nanti untuk aplikasinya biar bisa mengikuti tata cara yang ada di situ. Maka untuk sistem koordinat kita harus paham dulu, terutama untuk koordinat 3 dimensi. Nah, besok kita akan mulai dari koordinat 2 dimensi dulu, kemudian proses translasi objek, translasi macam-macam metrik dan sebagainya nanti kita akan bahas di episode mendatang. Baik, untuk episode 2 kita cukupkan dulu. Selamat bertemu kembali. Baik, setelah tadi saya merenung dan mendapatkan wangsit ya, jadi background ini walaupun dia memiliki parameter untuk transparansi, misalnya dikasih transparansi 20 atau 200, tidak akan memberikan efek apapun. Di transparansinya background itu tidak ada efeknya, jadi dia nggak ada efeknya, jadi warnanya akan selalu solid walaupun dikasih transparansi. Nah, tadi kan kita di awal pengen membuat ada efek trailingnya ya, ada jejaknya ketika bolanya jatuh. Nah, kita bisa akali onion skin-nya tidak menggunakan background tapi menggunakan rectangle biasa, rectangle yang tidak perlu ada stroke-nya ya. Rectangle-nya itu dipakai untuk menutupi keseluruhan layar. Nah, layarnya kan kita tadi kan full screen ya layarnya ya. Kalau full screen berarti posisinya adalah mulai dari 0,0 pojok kiri sampai width dan height-nya layar ukurannya. Maka di sini kita bisa kasih object shape rectangle di posisi 0,0, lebarnya selebar layarnya, tingginya setinggi layarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih fill. Misalkan tadi pengennya putih. Nah, baru di sini kita mainkan untuk efek onion skin-nya. Kita kasih keterangan di sini ya. Efek onion skin. Seakan-akan layarnya itu agak transparan sehingga nanti frame-frame berikutnya akan kelihatan seperti tumpang tindih satu sama lain. Kita cek ya, jalankan. Nah, ini ya. Ada trailingnya. Nah, ini maksudnya tadi. Atau misalkan kita rubah backgroundnya jadi warna hitam saja, misal biar kelihatan lebih cantik, atau warnanya dirubah jadi warna yang agak hijau ya. Ini kita kasih misalkan red green. Nah, greennya yang agak banyak, ini yang dikit. Red green ini kasih 200 misal. Nah, ini ya, ini berarti fill-nya adalah ini karena 2 parameter. Berarti ini warna pertama adalah skala grayscale-nya, berarti kalau 0 berarti hitam, ini berarti transparansinya 5 saja. Baik, kita coba jalankan lagi. Nah, ya. Ada efek jatuhnya. Nah, ini bisa kita kembangkan jadi efek komet atau percikan api yang jatuh atau yang lainnya. Nanti tinggal kita kembangkan, kita kombinasikan dengan hukum-hukum fisika ya. Oke, seperti itu.